Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi di dalam acara Selamat Pagi Roh Kudus. Kita akan saat teduh bersama-sama dan saya percaya ketika kita mengikuti saat teduh ini kita dikuatkan, kita diingatkan bahwa Tuhanlah sumber dari segala yang baik buat kehidupan kita dan Dia ingin kita memilikinya. Dia ingin kita mewariskan seluruh janji-janji Allah. Saya mau ajak kita juga, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda rindu untuk didoakan, tulis pokok doa Anda di kolom komentar supaya gereja Tuhan bisa mendukung Anda di dalam pokok doa yang Anda tuliskan. Kalau gitu mari kita bersama-sama datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dia adalah Allah yang selalu bisa kita andalkan, bahkan Dia adalah sumber kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan lagu ini, kita ucapkan bersama-sama. Betapa ajaib. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh dahsyat dan ajaib. Mari kita katakan bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Mari kita sembah Dia. Kami menyembah Terima kasih Tuhan. Kau yang terbaik. Kami mau dekat denganmu, tinggal di dalam hadirat-Mu, memuji-muji, meninggikan nama-Mu Tuhan, memberikan pujian bagi-Mu, memberikan syukur bagi-Mu. Mari kita nyanyikan bersama-sama nyanyian pujian. pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Naikkan kepadamu Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Benar Tuhan, nama-Mu besar dan layak kami puji. Nama-Mu yang menjadi menara yang kuat, dan kesanalah kami selalu bisa berharap dan menjadi selamat. Terima kasih Bapa.
Hari ini kami mau belajar firman Tuhan, kami mau dikuatkan sama firman Tuhan. Karena kami tahu Kaulah sumber dari segala yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka dari Yohanes 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, ada pertanyaan yang pernah diucapkan atau diutarakan oleh beberapa anak Tuhan. Kalau kita berharap, boleh nggak sih kita berdoa untuk minta rumah? Kalau boleh nggak sih kita berdoa untuk minta promosi di dalam karir kita? Boleh nggak sih kita minta hal yang sepertinya jasmani? Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa Yakobus 1 ayat 17 berkata segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa kita. Jadi kalau kita pikir bahwa punya rumah itu adalah pemberian yang baik, kalau kita pikir punya karir itu adalah pemberian yang baik, tahukah kita bahwa itu Tuhan sediakan? Hanya masalahnya adalah ketika kita fokus kepada itu semuanya, itu bukan lagi menjadi pemberian yang baik, melainkan menjadi keinginan duniawi, menjadi keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Nah, anak-anak Tuhan seringkali bukan gagal melakukan. Kegagalan anak-anak Tuhan seringkali bukan gagal memelihara perintah Tuhan, bukan. Anak-anak Tuhan seringkali gagal fokus dan gagal mendengar. Kenapa? Ketika kita fokus pada semua yang jadi bonus, maka sebenarnya kita akan kehilangan semuanya itu. Dan firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 32, semuanya itu adalah hal yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu kita berpikir, loh berarti kita gak boleh dong berharap untuk hal-hal yang jasmani. Boleh Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin kita menerima pemberian yang baik itu. Hanya perhatikan Matius 6 ayat 33 berkata, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau sebagai orang tua kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak kita, terlebih lagi Bapa kita yang di sorga yang memperhatikan kita. Bahkan burung di udara yang tidak lebih berharga dari kita diperhatikannya. Sehelai rambutmu pun jatuh, Tuhan tahu. Artinya Tuhan sangat-sangat memperhatikan kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, orang yang takut akan Dia, kepada kita anak-anaknya. Untuk melimpahkan kepada kita apa? Kekuatannya. Untuk melimpahkan kepada kita kasih setia dan kebaikan-kebaikannya. Dia ingin kita mengalami seluruh pemberian yang baik. Itu sebabnya beranikan dirimu untuk berharap. Bukan karena itu adalah pemberian jasmania, tapi karena Tuhan yang ingin kita mendapatkan pemberian yang baik. Ketahuilah bahwa Tuhan Kristus adalah ya bagi seluruh janji-janji Allah. Artinya ketika kita berharap, kita datang dengan pengharapan kita datang dengan doa kita. Tahukah kita bahwa buat setiap kita yang meminta pasti menerima, buat setiap kita yang mencari pasti mendapat, buat setiap kita yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudara,
ketika kita mencari, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, ketika kita fokus pada hubungan kita sama Tuhan, maka semua bonus itu akan ditambahkan kepada kita. Maka seluruh kekayaan, kehidupan, bahwa seluruh promosi itu jadi bagian kita. Saya teringat dengan satu ayat, Amsal 22 ayat yang keempat. Ini ayat yang saya dapatkan 2 hari yang lalu ketika saya sedang saat teduh sendirian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ternyata semua yang banyak orang cari, kekayaan, betul? Kehormatan, kehidupan, semua yang orang cari. Kenapa orang rela lembur? Kenapa orang rela mengorbankan banyak hal? Kenapa orang rela mengorbankan keluarganya bahkan untuk mencari kehidupan, untuk mencari kekayaan dan kehormatan? Ternyata semuanya itu adalah bonus, adalah ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ternyata semuanya itu adalah bonus dari hubungan kita sama Tuhan. Ketika kita fokus sama Tuhan, ketahuilah bahwa pintu-pintu terbuka buat kamu. Ketika kita fokus sama Tuhan, ketahuilah bahwa kamu sangat siap untuk pengharapanmu terjadi. Tapi ketika kita tidak fokus sama Tuhan, kita malah fokus sama hal-hal yang jadi bonus, maka kita bakalan kehilangan banyak hal. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan iblis menipu kita. Jangan biarkan iblis mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Karena ketika kita percaya pada Tuhan, ketika mata kita fokus pada Tuhan, ketika kita sadar bahwa kita anak, betapa powerfulnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa terhormatnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan betapa besar janjinya, privilege-nya, kehormatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hiduplah dengan fokus sama Tuhan. Hiduplah di dalam hubungan sama Tuhan. Jangan pernah melupakan firman Tuhan. Penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Penuhi wallpaper kita, ya. Penuhi wallpaper handphone kita, wallpaper laptop kita bahkan dengan janji Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kamu mau memulai pekerjaanmu, kamu diingatkan, oh, apa saja yang kamu lakukan berhasil. Daripada kita merenungkan hal yang bukan dari firman Tuhan. Daripada kita memenuhi pikiran kita dengan seluruh tuntutan-tuntutan yang harus buru-buru kita jawab. Itu gak akan membantu apa-apa Bapak Ibu Saudara. Renungkanlah firman Tuhan, fokuslah pada kasih Tuhan. Biarkan Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Dan lihatlah betapa powerfulnya kamu sebagai anak-anak Tuhan. Kamu powerful di pekerjaanmu, kamu berhikmat di dalam pekerjaanmu, kamu jadi aset di kantormu, kamu jadi kepala dan bukan menjadi ekor di semua yang kamu kerjakan. Tuhan berkati kita semuanya, mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau yang menjadi jawaban dari seluruh kehidupan kami. Engkau yang menjadi fokus kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau yang menjadi mata air kehidupan kami Tuhan. Di mana kami bisa minum dan haus kami hilang. Engkau yang menjadi sumber kebutuhan kami Tuhan. Di mana kami mendapatkan semua yang kami perlukan dan kami tidak mungkin kekurangan. Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, membesarkan Engkau Tuhan. Kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, sama seperti Yusuf yang dibuat berhasil di dalam semua medan, di dalam semua hal yang dia lakukan. Kami buat berhasil karena penyertaan Tuhan. Kami mau fokus kepada hubungan kami dengan Tuhan. Kami mau memprioritaskan Tuhan di atas segalanya Tuhan. Supaya semuanya
ditambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Mari nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Nyanyian pujian. Nyanyian pujian bagimu Oh, Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami dikuatkan, kami diperlengkapi. Emang mata kami fokus pada Tuhan, hanya pada Tuhan saja, hanya pada firman Tuhan saja. Kami mau jadikan firman Tuhan sebagai yang berharga, yang paling berharga dalam kehidupan kami. Kami mau melatih diri kami menghafalkan firman Tuhan karena kami tahu firman-Mu yang menjadi kehidupan buat setiap kami yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu adalah segalanya buat kami. Kami berjalan di dalam kuasa-Mu dan di dalam hikmat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat kita sudah selesai share link saat teduh ini, biarkan lebih banyak lagi orang yang dikuatkan, diperlengkapi dan dihibur oleh firman Tuhan. Mari lakukan aktivitas kita di dalam kesadaran penuh bahwa kita dikaruniakan segala yang baik, pemberian yang baik dari Bapa kita. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat pagi.